Halo semuanya, saya Marifatul Ambia dengan NIM 2300822. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Jadi, dalam setiap iterasi untuk metode Newton-Raphson dilakukan penghitungan turunan pertama fungsi atau f aksen x. Pada beberapa kasus, pernyataan untuk fx panjang dan membutuhkan usaha komputasi yang cukup lama untuk mengetahuinya. Bahkan, kadang bentuk tertutup untuk f aksen x tidak tersedia, sehingga metode numerik yang diperlukan untuk mengevaluasinya tidak dapat dilakukan. Untuk itu, diperlukan suatu metode seperti metode secant. Lalu di sini juga metode secant itu menghampiri turunan pertama fungsi atau fx dengan f aksen x yang menghampiri atau isometrik f xi dikurangi f xi min 1 dibagi xi dikurangi xi min 1. Yang dimana xi dan xi min 1 adalah dua hampiran akar untuk iterasi ke i dan iterasi ke i min 1. Lalu nilai hampiran akar pada iterasi ke i plus 1 diperoleh dari dua nilai hampiran akar sebelumnya, yaitu xi min 1 dan xi. Secara teoritis, menurut Raja Raman pada tahun 1981, secara teoritis derajat kekonvergenan metode secant dapat dibuktikan lebih kecil, yaitu 1,62 daripada metode Newton-Raphson sebesar 2. Tetapi, bagaimanapun fungsi pada metode secant ini dievaluasi hanya sekali pada setiap iterasi, dibandingkan dengan metode Newton-Raphson yang mengevaluasi fungsi dan turunannya pada setiap iterasi. Oleh karena itu, metode secant lebih efisien dibanding metode Newton-Raphson. Lalu, metode secant dan metode Newton-Raphson termasuk ke dalam metode terbuka yang tidak dijamin konvergen atau tidak selalu diperoleh akarnya. Oleh karena itu, kesuksesan kedua metode tersebut bergantung kepada pemilihan tebakan awal, maka estimasi pendahuluan untuk menentukan tebakan awal sangatlah diperlukan. Lalu di sini ada algoritma metode secant. Yang pertama, menentukan nilai awal. Pilih dua tebakan awal, x0 dan x1. Jika fx0 dan fx1 sangat kecil atau sudah cukup dekat dengan 0, akar ditemukan. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk programnya. Lalu yang kedua ada penghitungan iterasi. Untuk iterasi ke i plus 1, kita menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurangi f xi dikali xi dikurangi xi min 1 dibagi f xi dikurangi f xi min 1. Lalu seperti ini untuk programnya. Lalu ada penggabungan dua persamaan untuk mencari titik potong. Ini juga programnya. Lalu yang ketiga, maaf ini seharusnya nomor 3. Oh tidak, ini masih nomor 2. Ada satu lagi yaitu penentuan X iterasi selanjutnya dalam metode secant. Programnya seperti ini. Lalu yang nomor 3, ada kriteria penghentian. Iterasi dilanjutkan hingga nilai fungsi pada xi plus 1 mendekati 0, atau perubahan xi antar iterasi kurang dari toleransi yang ditetapkan. Seperti ini programnya. Yang keempat, ada pemeriksaan konsistensi. Jika tebakan awal x0 atau x1 tidak cocok, misalnya menghasilkan nilai fungsi yang sama, maka metode tidak dapat digunakan karena denominasi akan menjadi 0. Seperti ini untuk kode programnya. Lalu yang terakhir ada output atau hasil. Setelah mencapai kriteria penghentian, kita cetak hasilnya sebagai nilai akar dari persamaan tersebut. Untuk implementasinya, kalian harus memastikan nilai awal x0 dan x1 itu cukup dekat dengan akar yang sebenarnya agar metode cepat konvergen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagian perbandingan metode numerik yang kami gunakan dengan metode numerik lainnya.
Yang pertama ada metode tabulasi. Salah satu metode yang kami pelajari. Metode tabulasi ini menggunakan prinsip brute force pada rentang yang tertutup. Fungsi yang dipakai dalam membuat trajektori bumi itu sama dan trajektori komet sangatlah rumit dan tidak cocok jika kita pakai metode tabulasi. Metode ini juga membutuhkan banyak iterasi dibandingkan dengan metode secant yang kami pilih. Selain itu, rentang nilainya yang pendek membuat sulit mendapatkan nilai dengan presisi yang tinggi. Selain itu, ada metode biseksi, yaitu metode bagi dua. Analoginya seperti binary search atau pembagian yang dibagi dua secara terus-menerus. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan metode biseksi itu fungsinya harus konvergen. Nah, untuk memastikan fungsi yang konvergen ini pada fungsi trajektori komet dan bumi yang luar biasa rumit tadi sangatlah sulit dan belum tentu belum jelas konvergensinya. Secara umum, fungsi yang kita pakai ini yaitu trajektori meteor, komet dan bumi ini tidak bisa menggunakan metode tertutup. Kenapa? Karena metode tertutup ini membutuhkan nilai fungsi yang berubah dari positif dan negatif, positif, negatif untuk mendapatkan akarnya. Sedangkan fungsi yang kita pakai ini cenderung positif sehingga tidak cocok lah. Nah, jadi kita harus memilih metode yang terbuka. Nah, salah satu metode terbuka itu adalah metode Newton-Raphson. Metode ini menggunakan derivatif atau turunan untuk mencari akar. Sayangnya, fungsi trajektori komet dan bumi yang kita pakai ini lagi-lagi terlalu rumit untuk dicari turunannya. Sehingga metode secant menjadi pilihan terbaik kami. Dengan metode secant, kita melakukan substitusi menggunakan akar yang kita tebak. Kita tebak dulu nih akarnya. Kita berikan 2 tebakan. Nah, jika hasil substitusi tebakan pertama X0 itu hasilnya mendekati 0 setelah dikurangi X1 dan setiap iterasinya semakin mendekati 0, berarti berarti bisa dipastikan konvergensinya. Nah, setelah kita tahu kalau fungsinya ini konvergen, nah kita bisa teruskan metode secant ini hingga mencapai batas iterasi atau batas toleransinya. Cocok untuk digunakan dalam studi kasus kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri dan teman-teman saya Fajari Arkan dan Ma'rifatu Ambia. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami lakukan mengenai sebuah metode numerik untuk menyelesaikan akar persamaan menggunakan metode secant. Pembagian tugas dalam studi kasus kali ini adalah Ma'rifatu Ambia akan mengkaji literatur teori-teori metode secant dan kemudian menyusun makalah. Fajari Arkan akan mengkaji literatur perbandingan metode secant dengan metode lainnya. Sedangkan Muhammad Syukri akan memodelkan studi kasus jalur gerak benda astronomik menjadi model matematis yang dapat diselesaikan dengan metode numerik, serta membuat kode program untuk menyelesaikan model permasalahan. Dalam sistem tata surya, matahari adalah pusat dan planet mengelilingi matahari dengan jalur orbit tertentu. Orbit planet membentuk lingkaran atau elips karena gaya gravitasi matahari. Dengan sudut pandang tampak atas, orbit planet dapat digambarkan pada bidang kartesius dengan matahari sebagai titik pusatnya, yaitu koordinat 0,0. Titik 0,0 adalah matahari, maka orbit bumi
adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 149,587 juta kilometer. Meskipun begitu, orbit bumi sebenarnya berbentuk elips, dan titik pusat elips tidak persis titik 0,0, melainkan bergeser sedikit. Nah, di layar dijelaskan tentang persamaan lingkaran untuk yang jari-jarinya 149,587. Skalanya dikecilkan dalam juta kilometer ya. Jadi 149,5 itu artinya 149 juta kilometer. Seperti itu. Nah, dari persamaan lingkaran ini dilakukan beberapa modifikasi supaya sesuai dengan lebih akurat dengan keadaan di dunia nyata, yaitu bentuk orbit berupa elips dan titik pusatnya bergeser sedikit. Nah, jari-jari dalam elips itu ada dua, yaitu yang melebar ke samping dan meninggi ke atas, sehingga ada sedikit perbedaan, sedikit melebar ke samping seperti itu dan memadat di tingkat tingginya. Itu menjadi persamaan elips. Kemudian X-nya juga secara horizontal bergeser ke kanan sejauh 2,5 juta kilometer, sehingga persamaannya menjadi persamaan elips yang sudah ditampilkan di layar. Nah, untuk studi kasus metode secant, kita membutuhkan sebuah fungsi. Sedangkan persamaan lingkaran dan persamaan elips itu bukan fungsi. Sehingga kita perlu pisah persamaan lingkaran ini menjadi dua bagian atas dan bagian bawah, supaya bisa menjadi fungsi. Dengan sedikit operasi aljabar, kita bisa mengubah persamaan tadi supaya y kuadratnya hanya menjadi y saja dengan cara memisahkan semua variabel y ke ruas kiri dan mengumpulkan semua selain y di ruas kanan. Kemudian didapat persamaan kuadrat, diakarkan kedua ruasnya sehingga didapatkan fungsi yang lebih bisa digunakan dalam metode secant. Karena tadinya persamaan kuadrat dan sekarang diakarkan, muncul tanda plus minus atau ada dua kemungkinan, yaitu hasilnya positif atau hasilnya negatif. Nah, sehingga yang hasilnya positif ini menjadi setengah lingkaran yang ada pada kuadran 1 dan 2, sedangkan yang negatif akan menghasilkan setengah lingkaran yang ada di kuadran 3 dan 4. Setelah mengubah persamaan elips tadi menjadi fungsi fx yang ada dua versi positif dan versi negatif, kita selanjutnya perlu memodelkan juga trajektori meteor. Dalam studi kasus ini, kita mencoba untuk memprediksi apakah orbit bumi dan trajektori meteor memiliki titik potong, dan di titik potong tersebut berpotensi terjadi tabrakan antara meteor dengan bumi. Nah, untuk orbit bumi sudah kita modelkan persamaannya menjadi sebuah fungsi, dan selanjutnya kita coba tebak atau perkirakan trajektori meteor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gravitasi matahari dan gravitasi benda-benda astronomik besar lainnya. Karena yang paling dominan adalah gravitasi matahari, diasumsikan bahwa trajektori meteor akan sangat tertarik dan memiliki tujuan akhir di titik pusat atau ke matahari, seperti itu. Nah, misalnya kebetulan ada meteor yang memiliki pergerakan seperti yang ada di layar. Datang dari sebelah kiri atas dan mendekati orbit bumi sampai akhirnya tertarik ke tengah-tengah, yaitu titik pusat tata surya, yaitu matahari. Nah, misalnya setelah dilihat dan dicoba untuk digambarkan dalam sebuah fungsi, ditemukan bahwa trajektori tersebut bersesuaian dengan sebuah fungsi eksponensial, yaitu y sama dengan e pangkat minus buka kurung x plus 123,456 tutup kurung dikurangi x. Nah, sesuai skala yang orbit bumi tadi, kalau 123,4 ini bisa diartikan dalam juta kilometer, 123 juta kilometer. Fungsi eksponen ini termasuk fungsi non
fungsi transenden, fungsi transenden yang cukup sulit untuk diperhitungkan secara analitik, baik itu mencari turunan fungsinya maupun seandainya suatu saat diperlukan ditentukan fungsi ini positif atau negatif. Nah, seperti yang tadi disampaikan, diasumsikan bahwa meteor ini akan menuju ke titik pusat yaitu matahari, dan secara logis kalau meteornya sudah menabrak matahari maka meteornya hilang. Sehingga yang perlu dikhawatirkan hanyalah trajektori meteor dari kuadran 2 sampai ke titik pusat. Nah, karena meteor ini datangnya pada kuadran 2, kita perlu memperhitungkan orbit bumi yang ada di kuadran 1 dan 2 atau versi positifnya. Kita tidak perlu menggunakan yang versi negatif atau yang ada pada kuadran 3 dan 4. Setelah dimiliki dua fungsi ini, maka dapat kita bayangkan apakah akan ada titik potongnya atau tidak. Dan untuk konsep titik potong, kita perlu mencari nilai X yang sama sehingga kedua fungsi ini memiliki hasil atau Y yang sama juga, sehingga menjadi titik potong. Nah, kita sudah memiliki, misalkan orbit bumi itu kita sebut fungsi Fx, dan trajektori meteor kita sebut fungsi Gx. Nah, nantinya hasil perhitungan yang perlu kita lakukan adalah berdasarkan Fx dikurangi Gx harus sama dengan 0. Kenapa? Karena aslinya kita ingin mencari nilai X yang menghasilkan Fx sama dengan Gx. Atau dipindah ruaskan, 0 sama dengan Fx dikurangi Gx. Nah, Fx dikurangi Gx ini kita anggap, kita perlakukan sebagai sebuah fungsi Hx, yaitu Hx sama dengan Fx dikurangi Gx. Mengapa demikian? Karena metode secant membutuhkan satu fungsi saja. Satu fungsi untuk dicari nilai X yang menyebabkan fungsi tersebut berhasil atau bernilai 0. Nah, karena tadi Fx dikurangi Gx sama dengan 0, kita mencari nilai X yang menyebabkan Fx dikurangi Gx sama dengan 0. Sehingga kita anggap Fx dikurangi Gx ini sebagai satu fungsi, satu kesatuan fungsi Hx. Nah, karena kita menginginkan Hx sama dengan 0, maka fungsi Hx lah yang kita gunakan dalam metode secant. Seperti ditampilkan di layar, Hx sama dengan Fx dikurangi Gx, dan Fx-nya merupakan akar tadi, Gx-nya merupakan fungsi eksponensial. Kita cari nilai X yang menyebabkan Hx sama dengan 0. Kita akan gunakan metode secant. Di sini sudah jadi atau sudah ada programnya dalam bahasa C, dan ketika dijalankan programnya akan diminta sebagaimana metode secant meminta prediksi awal X0 dan X1 untuk diteruskan ke iterasi-iterasi selanjutnya. Nah, dilihat bahwa meteor itu datangnya pada kuadran 2, sehingga secara nilai X itu ada 0 sampai suatu bilangan tertentu di sebelah kiri atau negatif. Nah, karena orbit bumi tadi hanya kontinu sebatas selebar orbit bumi, tidak sampai sangat jauh gitu, lebih tepatnya sekitar 150 juta kilometer, sehingga kita beritahukan juga dalam program bahwa fungsi hanya kontinu pada rentang minus 149 sampai 149. Nah, karena kuadran 2, jadi yang kita ambil adalah sisi negatifnya, 0 sampai minus 149. Nah, kita coba masukkan prediksi X0 dan X1, yaitu 0 dan minus 140, tetapi sayangnya didapat hasil tidak konvergen. Mungkin pemilihan X0 dan X1 kurang tepat atau tidak cukup untuk menjadikan metode secant ini mendapatkan hasil yang konvergen. Sehingga perlu kita coba lagi memilih X0 dan X1 yang lain supaya didapatkan hasil yang konvergen. Nah, misalnya kita anggap 0 dan 140 itu terlalu jauh, sehingga kita dekatkan lagi X0 dan X1-nya menjadi setengahnya. Atau kalau tadi 140 berarti sekarang 70. Nah, 0 sampai 70 saja, tidak sampai 140. Masih di kuadran 2 sehingga X-nya negatif ya. Kita misalkan
X0-nya 0 dan X1-nya minus 70. Nah, ternyata dengan program yang sudah dibuat, kita dapatkan hasil bahwa orbit bumi dan trajektori meteor berpotongan pada titik dengan absis minus 104, sekian dan ordinat 104, sekian. Nah, cukup masuk akal karena orbit bumi itu pada dasarnya persamaan lingkaran, hanya perbedaan sedikit saja menjadi elips dan bergeser sedikit, sehingga nilai absis dan ordinat ini hampir sama gitu, 104 sama-sama 104. Metode secant yang kami buat di program ini berhasil menemukan solusi tersebut dengan iterasi sebanyak 7 kali saja. Efisien dan cepat seperti itu. Kesimpulannya, metode secant adalah metode numerik untuk menemukan akar persamaan. Akar persamaan dapat digunakan untuk menentukan titik potong dua fungsi. Metode secant menemukan akar persamaan meskipun persamaan sulit ditentukan positif atau negatif pada nilai X tertentu. Karena biasanya fungsi yang harus menggunakan metode numerik adalah fungsi-fungsi yang tidak bisa dicari turunannya atau sulit dihitung secara analitik. Metode secant kali ini, khusus untuk studi kasus ini, cocok digunakan karena efisien, tidak membutuhkan turunan fungsi, dan juga trajektori meteor tadi dapat kita sedikit prediksi datangnya pada kuadran mana, sehingga pemilihan X0 dan X1-nya tidak terlalu menebak-nebak, tetapi ada alat bantunya, yaitu meteornya diperhatikan datang dari kuadran yang sebelah mana. Seperti itu. Kemudian tadi juga sudah diperlihatkan bahwa metode secant, program yang kami buat itu, berhasil mendapatkan akar persamaan secara konvergen dalam 7 iterasi.